Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, e domnato, domneste de purul, alleluia, alleluia, domneste de purul, alleluia, alleluia, e domnato, domneste de purul, alleluia, alleluia, domneste de purul, alleluia, alleluia. Salam, berita jemaat hari ini Minggu 7 Juni 2020 sebagai berikut. Liturgi yang digunakan liturgi khusus Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Nas Alkitab untuk kita pada hari ini Kejadian ayat 1 sampai 2 4a. Dan Matius 13 ayat 1 hingga ayatnya ke-9. Yang bertugas pada ibadah hari ini dari beberapa lingkungan. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Helmiani STH. Liturgos Penetua Mesias Bosai SPD MS. Salam presbiter dan penyerahan Alkitab oleh Ibu Penetua Lendang Arayati. Pengedar kolekte oleh Diakon Isa Hayati. Organis Saudari Rianti Septi Hawini. Singer dari lingkungan Sinai. Ibu Nurmayati dan Ibu Martina SPD. Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat atau juga ke kantor majelis resort majelis jemaat GKE Tamiang Layang di Komplek Pasturiwatas GKE Tamiang Layang. Berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gketamianglayang.com. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Hai makhluk alam semesta. Pada ayat yang keempat, jemaat dipersilakan berdiri.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita akan habiskan ibadah kita menerima foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat disilakan duduk kembali. Nas pembimbing. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 273, bait pertama sampai yang kedua, ladang menguning. Ladang menguning di
pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu, kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu bagi kelangsungan hidup kami, baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan alam, atau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui kerja keras. Untuk semua itu kami memohon pengampunan daripada-Mu, serta baharuilah kami oleh Roh-Mu. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang telah dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan, sebab firman-Nya berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami dalam menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan, menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, dan biarlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan. Hanya kepadamu kami menyembah dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada kita hari ini diambil dari Nas GKE, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Untuk itu kepada Bapak Ibu sidang jemaat, kita mengucapkan atau kita membacakan secara litani. Saya dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadikanlah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dengan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kembali lagi kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52, bait pertama sampai yang kedua, Sabda Tuhan Allah. Untuk pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Pendeta. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan hari ini untuk kita, yang ditetapkan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis Minggu 7 Juni tahun 2020, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini firman-Mu terbentang di hadapan kami sekalian. Sebentar kami bersama akan membaca dan merenungkannya. Tolong kami dalam lemah dan terbatas Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dengan baik. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Matius 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, Bapak Ibu demikian firman Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke atas perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya,
lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sistem pertanian Israel pada zaman dulu, itu benih itu ditabur terlebih dahulu di atas tanah, baru tanah itu kemudian diolah. Saat seorang petani menabur, ia biasanya menghamburkan benih itu begitu saja. Ia ambil segenggam dari dalam sebuah kantong yang melingkar di atas bahunya, kemudian ia menaburkan benih itu pula dengan cara melingkar. Tidak heran kalau kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada dari sebagian benih itu yang jatuh di atas tanah yang berbatu, ada sebagian dari benih itu yang jatuh di atas semak duri, ada sebagian dari benih itu yang jatuh di pinggir jalan, ada juga yang jatuh di atas tanah yang baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan dimakan oleh burung-burung sampai habis. Benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu itu akan hidup sebentar, tumbuh sesaat, tetapi setelah matahari terbenam ia segera akan layu. Tidak bertahan lama karena ia tidak berakar. Benih yang jatuh di tengah semak duri, benih itu tidak dapat bertumbuh karena ia terhimpit oleh semak duri itu yang membelitnya sampai benih-benih itu mati. Tapi benih yang jatuh di tanah yang baik pasti akan berbuah dan tumbuh dengan subur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, benih yang ditabur memang sama, tetapi hasil dari benih yang ditabur itu kemudian menjadi berbeda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentu saja sesuai dengan kesuburan dari masing-masing tanah. Meski benih sama ditabur, tetapi hasilnya berbeda. Sudah dikasih oleh Tuhan, seorang penabur itu tanggung jawabnya adalah menabur. Ia akan menabur setiap waktu tanpa mengenal musim. Karena itu memang tanggung jawabnya sebagai seorang penabur, ya menabur. Penabur yang pertama itu adalah Yesus, dan selanjutnya kita. Tugas menabur ini adalah kemudian menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya tugas para pendeta, penatua, diakon, tapi tugas kita semua orang percaya. Kita menabur. Apa yang kita tabur ya benih firman Tuhan, benih kerajaan Allah di tengah-tengah kita kepada siapapun yang kita jumpai. Itulah tugas kita, menabur benih kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mewartakan Injil lewat kata dan perbuatan kita, itu yang kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai penabur Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita juga sekaligus adalah tanah itu sendiri yang menerima taburan firman itu. Nah, Tuhan sebagai sang pemilik ladang tentu saja ia mengharapkan buah yang berlimpah dari kita. Firman yang saya dengar, firman yang Bapak Ibu dengar itu sama dengan firman yang Paulus dengar. Tetapi ada yang bertumbuh, berbuah lebat menjadi besar, tetapi ada juga yang pertumbuhannya menjadi cebol atau pendek. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi persoalan sehingga ada yang pendek kemudian ada yang tumbuh dengan tinggi? Ya tentu saja kualitas tanggapan, perbedaan kesuburan tanah, kualitas hati itu yang menjadi masalahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
yang hendak Yesus sampaikan lewat kisah tentang seorang penabur ini, terutama bukan hanya menyangkut perihal menabur, bukan hanya berpusat pada sang penabur, tapi juga perihal tanah yang bakal digarap dan benih yang sudah ditabur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, demikian kata firman Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu? Karena telinga itu adalah jalan untuk kita memperoleh pengertian dan kebijaksanaan. Karena itu mendengar berarti pertama-tama adalah bertindak, mengerti, dan melakukan sesuai dengan apa yang kita dengar. Kesadaran inilah yang menjadi penting untuk terus kita lakukan. Karena itu siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada lahan yang subur, ada juga lahan yang tidak subur atau lahan yang buruk. Barangkali pertanyaan bagi kita, apakah lahan yang buruk atau tidak subur itu dapat kita olah lagi supaya menjadi lahan yang baik? Jawabnya tentu saja bisa Bapak Ibu. Tapi persoalannya kemudian ketika kita sudah berusaha mengolah lahan yang tidak subur itu agar menjadi subur, tapi perjuangan kita sia-sia, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada lain Bapak Ibu, memindahkan benih itu ke tanah yang subur agar ia bisa berbuah dan berlipat kali ganda hasilnya. Amin. Selamat merayakan Hari Pertanian GKE tahun 2020. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita mendengarkan puji-pujian dari Singer Lingkungan Sinai. Untuk itu kami persilahkan. Aliran sungaimu
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan pada kami saat ini. Bersyukur karena kasih Tuhan masih memberi kami kehidupan, dan Engkau juga telah mengasihani kami. Meski kami tak tahu pengalaman apa yang akan kami hadapi dan temui hari ini. Mungkin kami akan dikejutkan oleh sukacita, atau kami dilukai oleh derita dan duka. Tolong agar kami tetap bersyukur dalam segala hal kepadamu Bapa, dan percaya apapun yang terjadi pada jalan hidup kami, semua atas seizin Tuhan dan melalui kehendak Tuhan. Bapa, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai tempat kediaman kami. Kalau umat pilihan-Mu terlunta-lunta di pengasingan, Engkau membebaskan mereka, menghantarkan mereka kembali ke tanah perjanjian. Begitu juga Engkau memberikan tanah air yang indah kepada kami. Engkau pelihara kami berkecukupan dengan setiap tugas tanggung jawab yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia-Mu. Para pemimpin kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, bijak dalam setiap keputusan yang mereka ambil, sehingga bisa memajukan kepentingan bersama. Biarlah damai dan bahagia senantiasa hadir dalam keluarga dan rumah tangga kami masing-masing dan nanti. Anak yatim piatu, para janda duda, orang lanjut usia, orang-orang yang bermasalah dengan hukum, mereka yang fisik dan psikisnya kurang sempurna, yang terganggu jiwanya, semoga mereka juga memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Berkati dan jamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Mereka yang sedang berkesusahan, mereka yang sedang kecewa dan gagal, dengan penyertaan Tuhan, biarlah kami percaya bahwa mereka akan diubah dan dipulihkan. Berkati anak-anak kami Bapa dalam masa tumbuh kembang mereka yang saat ini harus belajar di rumah. Biarlah roh hikmat dan kepandaian akan terus Bapa tambahkan dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh berhasil dalam apapun yang mereka cita-citakan. Anak-anak kami yang sedang krisis identitas, yang sedang mencari jati diri, yang terlibat pergaulan bebas, yang mengalami godaan roh-roh jahat, narkoba, sabu, judi, tolong agar mereka dipulihkan lewat pertobatan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, berdoa pula kami saat ini untuk semua masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini Tuhan. Wabah ini berdampak terhadap pelemahan secara ekonomi, sehingga ada di antara kami yang kesulitan untuk menyambung kehidupan. Ada yang menjadi korban pemutusan kerja. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menopang dan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah dan persoalan yang dihadapi. Persiapkan pula kami sekalian Bapa ketika akan memasuki era baru atau new normal yang baru, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, setia dengan peraturan dan ketetapan, setia terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami bertanggung jawab untuk boleh ikut ambil bagian dalam pemutusan mata rantai penularan COVID-19 ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menggelorakan pelayanan kami sekalian, pelayanan gereja Kalimantan Evangelis, agar terus mempersatukan umat-Nya di dalam persekutuan. Kami berdoa pula untuk lembaga pendidikan gereja Kalimantan Evangelis yang bergerak di bidang pendidikan pertanian, yakni SMA Agrikarya Tumbang Lahang dan Unkrip. Diberkati oleh Tuhan lembaga pendidikan milik GKE ini, agar terus boleh mengembangkan sumber daya di bidang pertanian, sehingga boleh menjadi petani-petani yang sukses di masa-masa yang akan datang.
Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang mengabdikan diri dalam bidang pertanian, apapun profesi dan pekerjaan mereka. Biarlah kehidupan mereka semakin diberkati oleh Tuhan dan juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, berkati pula para pendeta, vikaris, penginjil, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan semua yang bekerja di ladang Tuhan. Berkati dan sertai setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami dari kota sampai ke desa, dengan membawa kabar baik dan berita keselamatan dan pemulihan, sehingga banyak jiwa yang sesat diselamatkan dan dunia ini dipenuhi oleh cinta kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan saat ini. Diberkati kami dengan Roh Kudus Tuhan, dipimpin dan pelihara seluruh perjalanan kehidupan kami, setiap rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami yang kami sampaikan saat ini, yang kami akhiri dengan berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Marilah kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar persembahan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Segala ucapan syukur hanya padamu ya Allah, karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Dan ajarlah kami untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428, bait pertama sampai yang kedua, "Lihatlah sekelilingmu." Sudah matang
marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba kita di penghujung ibadah minggu kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Pertanian GKI tahun 2020. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.